BUMN yang hitungan kalkulasinya masih belum visible, memang manajemennya harus diperbaiki dulu. Baru nanti mungkin tahun depan kita injeksi. PT DI mempunyai kesempatan mempunyai peluang untuk itu. Pesawat Made in Indonesia N219 Nurtanio akan kuasai pasar Timur Tengah hingga Afrika Utara. Indonesia secara resmi telah memiliki pesawat buatan lokalnya yang dinamai N219 Nurtanio. Pada tahun 2020 lalu pesawat ini telah melewati proses sertifikasi dari otoritas penerbangan. Dikutip dari Kompas.com, pengujian sertifikat tersebut dilakukan oleh Otoritas Kelaik Udaraan Sipil Direktorat Kelaikan Udaraan dan Pengoperasian atau DKPPU dari Kementerian Perhubungan. PT Dirgantara Indonesia atau DI mengemban misi mempromosikan pesawat CN235220 dan N219 dalam Teknofest Aerospace and Technology Festival 2021 di Istanbul, Turki pada 21-26 September 2021. Festival teknologi tingkat dunia itu menjadi momentum dua burung besi karya anak bangsa itu membidik pasar Timur Tengah dan Afrika Utara. Tahun ini menjadi keikutsertaan perdana PT DI dalam pameran teknologi unggulan Turki tersebut. Peluang agar CN235220 dan N219 lebih dikenal dunia sangat terbuka. Festival ini mempertemukan pelaku utama teknologi dan industri strategis Turki serta kawasan di sekitarnya. 2 tahun lalu Teknofest diikuti lebih dari 120 negara dan dikunjungi 1,5 juta orang. Hal itu membuatnya menjadi festival teknologi yang paling banyak dikunjungi di Eropa. PT DI tidak ingin menyanyiakan kesempatan itu. Ajang tahunan ini dimanfaatkan untuk memperluas pemasaran, kerjasama serta meningkatkan penjualan berbagai produk dan jasa. Sekretaris Perusahaan PT DI, Irlan Budiman, di Bandung, Jawa Barat pada Senin 20 September 2021 lalu mengatakan, selain mempromosikan pesawat CN235220 dan N219, PT DI berpotensi menjual produk dan jasa ke Turki ataupun ke negara ketiga melalui kemitraan dengan perusahaan Turki. Ini merupakan momentum memasuki pasar Turki dan MENA atau Middle East and North Africa atau Timur Tengah dan Afrika Utara. Pada hari Selasa 21 September 2021 diagendakan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan perusahaan perangkat lunak dan sistem teknologi informasi Turki, Havelsan. Kerja sama dilakukan terkait simulator pesawat atau aircraft simulator bagi N219. Di hari yang sama PT DI juga akan menandatangani MOU dengan Turkish Aerospace Industries. Kali ini kolaborasi terkait produk N219, modernisasi CN235 Turki, dan dukungan teknis. Pesawat CN235 dan N219 termasuk produk unggulan PT DI. CN235 merupakan hasil kerjasama dengan Casa Spanyol. Perwarupa pesawat ini terbang perdana pada tahun 1983. PT DI mengembangkannya menjadi tipe CN235220 yang lebih multiguna, termasuk untuk pengawasan dan keamanan laut. Pesawat dengan dua baling-baling ini memiliki kecepatan jelajah maksimum 237 knot dan ketinggian operasional maksimal 25.000 kaki. Manajer Komunikasi Perusahaan dan Promosi PT DI Adi Prastawa menuturkan, produksi CN235 telah mencapai 69 unit. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri seperti TNI dan Polri, pesawat ini juga telah diekspor ke berbagai negara, diantaranya Malaysia, Korea Selatan, dan Senegal. Satu unit CN235220 dikirim ke Senegal untuk digunakan Angkatan Udara negara di Afrika tersebut pada Maret 2021. Adi Prastawa mengatakan pihak PT DI masih terus melakukan penetrasi negara-negara mana saja yang tertarik dengan produk PT DI. Tidak hanya menawarkan pesawat tetapi juga dalam skema pendanaan. Berbeda dengan CN235 yang sudah banyak dipesan, N219 baru menyelesaikan rangkaian pengujian sertifikasi pada akhir 2020. Pesawat yang dirancang bersama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN ini terbang perdana pada Agustus 2017. Pesawat N219 didesain sebagai pesawat perintis dan penghubung daerah terpencil yang bisa mendarat di landasan tanah, berumput atau berkerikil sepanjang 400-600 meter. Pesawat berbaling-baling ganda ini berkapasitas 15 penumpang. Kecepatan jelajahnya hingga 389 km per jam, adapun jarak tempuh maksimumnya 1.533 km. Pesawat ini ditargetkan melayani penerbangan jarak pendek hingga menengah. Kualifikasi itu dinilai cocok mendukung konektivitas di negara kepulauan seperti Indonesia. Banyak daerah terpencil yang belum memiliki fasilitas memadai, salah satunya keterbatasan panjang landasan. Di dalam negeri N219 ditawarkan ke pemerintah daerah. Sejumlah daerah telah memesannya pada akhir 2019 untuk dioperasikan sebagai transportasi udara perintis. Adi mengungkapkan untuk luar negeri masih penjajakan. Oleh sebab itu, Teknofest di Turki sangat tepat melihat pasarnya.
Kegiatan di sana akan diikuti banyak negara, tempat bertemunya pembeli dan penjual. Pasang surut mengiringi perjalanan 45 tahun PT DI dalam persaingan industri pesawat terbang. Namun, perusahaan yang semula bernama PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio ini mampu bertahan dari hantaman krisis ekonomi dan politik. Lewat berbagai festival teknologi tingkat dunia, burung besi buatan dalam negeri mencoba terbang menjajaki pasar dunia. Dengan kondisi tersebut, kita berharap dan melihat bahwa perekonomian kita diharapkannya momentum akan terjaga dan lebih baik. Sri Mulyani lindungi kas negara. Pendapatan negara melejit capai 1.777,6 triliun rupiah per Agustus 2021. Pendapatan negara tercatat mencapai 1.777,6 triliun rupiah per Agustus 2021. Angka ini tumbuh 13,9% dibanding periode yang sama tahun lalu. Peningkatan ini terjadi karena adanya perbaikan penerimaan negara dari perpajakan, kepabeanan, dan cukai, serta pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta pada Kamis 23 September 2021 lalu. Sri Mulyani merinci penerimaan dari sisi pajak pada Agustus mencapai 741,3 triliun rupiah atau tumbuh 9,5% YoY. Secara kumulatif 5 jenis pajak yaitu PPh 21, PPh 26, PPh final, PPNDN, dan PPN impor mencatatkan pertumbuhan positif dan lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Secara neto sektoral, sektor yang tumbuh positif pada periode ini adalah industri pengolahan, perdagangan, informasi dan komunikasi, transportasi dan pergudangan dan pertambangan. Pada bulan Agustus ini, pajak-pajak yang menunjukkan aktivitas ekonomi antara lain PPh 21, PPh 22 impor, PPNDN, dan PPN impor. Pajak-pajak tersebut mampu tumbuh 2 digit dan mayoritas sektor tumbuh positif pada bulan ini. Namun, pertumbuhan pengawasan pembayaran masa PPM masih negatif pada kuartal 1 2021. Hal ini dikarenakan baseline kuartal 1 2020 yang belum terpengaruh COVID-19. Namun, kinerja pengawasan kepatuhan material atau PPM mulai positif sejak April 2021. Sementara itu, pertumbuhan PKM selalu 2 digit sejak Februari 2021. Ini sejalan dengan aktivitas PKM yang terus meningkat, sehingga secara kumulatif penerimaan pajak neto Januari hingga Agustus 2021 atas pajak-pajak yang tidak terpengaruh pemanfaatan insentif fiskal telah mampu melebihi level penerimaan tahun 2019 atau kondisi pre-COVID-19. Realisasi kepabeanan dan cukai juga tumbuh signifikan sebesar 30,4% YoY. Pendapatannya mencapai 158,0 triliun rupiah karena didorong kinerja seluruh komponen penerimaan. Penerimaan cukai sebesar 115,01 triliun rupiah atau tumbuh 17,70% YoY. Pertumbuhan ini dipengaruhi kenaikan produk dan efek kebijakan penyesuaian tarif. Sementara itu, penerimaan biaya masuk atau BM mencapai 24,09 triliun rupiah atau tumbuh 11,80% YoY. Hal ini didorong tren perbaikan kinerja impor nasional, sedangkan penerimaan biaya keluar atau BK mencapai 18,89 triliun rupiah atau 1056,72% dari target APBN 2021. Ini dipengaruhi penerimaan BK komoditas mineral tumbuh 118% YTD, didorong peningkatan volume ekspor dan harga tembaga. Penerimaan BK produk sawit melesat 3.163,99% YTD, dikontribusi dari tarif BK yang lebih besar di tahun 2021 dan pengenaan BK pada produk turnanya atau karena pengaruh tingginya harga referensi CPO. Di sisi lain, PNBP sampai dengan bulan Agustus 2021 mencapai 277,7 triliun rupiah, tumbuh 19,6% YoY. Kinerja PNBP ini didukung pendapatan SDA yang tumbuh 8,7% pendapatan dari PNBP lainnya tumbuh 37,5% dan pendapatan BLU tumbuh 94,9%. Di sisi lain, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN turut ketimbang untung dari lonjakan harga komoditas. Lihat saja realisasi biaya keluar atau BK hingga Agustus 2021 naik 1056,72%. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN kita pada Kamis 23 September 2021 lalu. Komoditas dengan sumbangan terbesar adalah minyak kelapa sawit atau crude palm oil atau CPO yang tumbuh 3.163%. BK komoditas mineral tumbuh 118%, dipengaruhi oleh peningkatan volume ekspor dan harga tembaga. Secara keseluruhan, penerimaan biaya cukai hingga Agustus 2021 adalah 158 triliun rupiah, tumbuh 30,4% atau 73,5% dari target APBN. Selain BK, penerimaan biaya masuk tumbuh 111,8% dan cukai tumbuh 17,7%.
Harga komoditas juga mempengaruhi penerimaan negara bukan pajak yang mencapai 277,7 triliun rupiah, khususnya penerimaan SDA migas yang tumbuh 8,7% dan SDA non-migas tumbuh 72,2% serta pendapatan BLU tumbuh 94,9%. Menurutnya hal ini dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas seperti harga batu bara, nikel, emas, perak, tembaga, dan timah. Bahkan surplus neraca perdagangan Indonesia mencetak rekor terbesar sepanjang sejarah, yakni 4,74 miliar dolar Amerika Serikat pada Agustus 2021, di mana ekspor mencatat rekor tertinggi yakni 21,42 miliar dolar Amerika Serikat dan impor 16,63 miliar dolar Amerika Serikat. Angka surplus neraca perdagangan tersebut naik pesat dibandingkan Agustus 2020 yang sebesar 2,32 miliar dolar Amerika Serikat. Dan capaian itu di atas rekor surplus tertinggi sebelumnya yang terjadi pada tahun 2006 sebesar 4,64 miliar dolar Amerika Serikat. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Margo Yuwono mengatakan, naik pesatnya ekspor Indonesia setiap bulannya disebabkan oleh kenaikan harga dan volume, khususnya harga komoditas seperti batu bara yang naik 11,04% montuman, kelapa sawit 6,85%, dan minyak kernel 4,66%. Margo menyebut komoditas ekspor yang naik tertinggi adalah minyak sawit dan batu bara yang harga internasionalnya naik. Kenaikan terjadi baik dari sisi volume maupun harga. Data Kementerian ESDM mencatat sepanjang 2021 harga batu bara acuan atau HBA terus naik, di mana pada Januari 2021 harga batu bara berada di level 75,84 dolar Amerika Serikat per ton, sementara pada September 2021 mencapai 150,03 dolar Amerika Serikat per ton. Senada dengan hal tersebut, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, salah satu pendorong tercapainya surplus perdagangan Indonesia yang tinggi lantaran adanya faktor super cycle komoditas. Super cycle komoditas sendiri salah satunya ditandai fenomena melonjaknya harga komoditas dunia, di mana Indonesia merupakan eksportir komoditas mentah yang digunakan berbagai negara menjadi bahan baku industri.